Nabi Dalilnya di Abraham mana mengajarkan cuma keturunannya dalilnya sunnah. di mana Itu cuma fakta. ayatnya di Oke? mana di Al-Qur'an. Nah, Ayatnya sehingga di mana? semua Allah keturunan memerintahkan Di sunat. mana Abraham, ayatnya? baik dari Ismail Jangan lari maupun ke dari Alkitab Ishak, cuma. haram hukumnya mereka untuk tidak bersunat. Pahami itu. Kalau Anda mencari dalil dan tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, berarti saya boleh mengatakan Yesus juga tidak bersunat karena tidak ada dalilnya di dalam perjanjian lama Yesus sunat. Ayo, kamu apa? Yesus itu sunat cuma. Nah, mana dalilnya? Mana dalilnya di dalam perjanjian lama? Mana dalilnya? Jawab dulu Mana dalilnya? pertanyaan Mana saya. dalilnya? Mana dalilnya? Ayo. Dengarin dulu, saya tanya apa tadi? Di mana Kamu tanya apa? ayatnya Muhammad sunat di Al-Qur'an? Tidak ada ayatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan secara terang-terangan bersunat di dalam Al-Quran. Terus apa masalahmu? Kenapa kalian sunat? Loh, Nabi Muhammad memerintahkan itu. Ada Ayatnya di 5 mana? fitrah. Ayatnya di mana? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. 1, 2, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami umat Islam adalah pengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, salah satu dari beberapa fitrah umatku adalah bersunat. Selesai bukan? Nah, Ayatnya sekarang di mana giliranmu saya tanya. Muhammad Diam. mengajarkan sunat. Diam. Sekarang giliranmu saya tanya samamu. Siapa yang memerintahkan Anda tidak bersunat? Jawab. Mati kau sekarang. Siapa yang mengajarkan ente tidak bersunat? Jawab. Nabi Abraham memerintahkan anaknya Ismail bersunat, memerintahkan anaknya Ishak bersunat. Oke? Bahkan di dalam Kejadian 17 nomor 14, Allah mengancam membunuh semua orang yang tidak bersunat. Bahkan Yesus mengatakan dalam Lukas 16 nomor 17, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat tidak bisa dibatalkan. Oke? Matius 5 nomor 19, Yesus berkata, barang siapa diam. Barang Kok lari-lari kan hukum sunat. Yesus berkata, barang siapa diam. Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 20, barang siapa yang menghilangkan sunat dan mengajarkan orang lain juga tidak bersunat, maka dia akan menempati neraka. Sekarang pertanyaan saya, kamu menjadikan siapa suri tauladanmu sehingga kamu tidak bersunat? Jawab saya, silakan. Semuanya ada jawabannya di Alkitab. Ya, jawab dulu. Jawab Kamu saya, tanya siapa apa? yang kau jadikan contoh? Nabi Ishak bagi orang Yahudi, mereka bersunat. Nabi Ismail bagi orang Arab, mereka bersunat. Orang Kristen tidak bersunat, ikuti siapa? Saya tanya Babi tidak kamu. bersunat. Apakah Anda mengikuti babi? Cuma sunat gak? Gorila tidak bersunat. Kau ngikuti Bang gorila. Bang Juma Hei, sunat kutanya nggak? kau, Bang Juma kutanya sunat kau. nggak? Bang Buaya Juma tidak sunat bersunat, kau ikuti buaya. Nabi Cuma- Musa bersunat, Nabi Abraham bersunat, semua nabi-nabi bersunat. Kucing, anjing, babi, gorila, apalagi monyet tidak bersunat. Kamu pengikut siapa? Ayo jawab saya. Bang Juma, Tahu. saya tanya, Bang Juma sunat apa enggak? Nah, sekarang giliran saya bertanya, kau ikuti siapa kau tidak bersunat? Orang Yahudi bersunat, orang Arab bersunat, orang Yahudi bersunat, orang Islam bersunat, orang Kristen tidak bersunat, ikuti siapa? Hanya ada 3 kandidat, mengikuti anjing, mengikuti babi, atau mengikuti monyet. Silakan, yang mana kau ikuti? Saya tanya, Bang Juma Dan sunat saya apa enggak? tanya, itu aja terus. Saya tanya, Loh. saya tanya. Makanya jawab temanya kalian itu disebut sampah dunia. Karena satu-satunya kelompok yang ngaku-ngaku pengikut Nabi tapi tidak bersunat hanya kamu, Kristen. Berarti kamu sampah. Tuh, itu Paham? Sampai sini paham? Menghujat kamu itu benar. Hati-hati lo kalau ngomong. Jangan sampai asal di sini ngomong. paham gak? Sampai di sini paham gak? Lu tahu Sampai di kasus sini apa? paham gak? Habib Rizky di penjara gara-gara apa? Sampai di sini paham gak? Hei, paham gak? Kau itu tidak percaya Yesus. Percaya dong. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14:12, barang siapa percaya kepadaku dia juga ikut bersunat. Kau bersunat gak? Sunat lah. Paulus berkata dalam Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang bersunat dia tidak, Yesus tidak berguna baginya. Ayo, Ini kau mau aja, kemana Juma. sekarang?
Saya Kau mau doakan kemana sekarang? kamu agar Kau terima mau Yesus kemana sebagai Tuhan Juru sekarang? Selamat. Kau mau kemana? Nakal memang kau. Nakal kau memang. Ya, Tobat kau, nakal cuma kau. bertobat, jangan menghujat Nakal memang terus. kau. Nakal memang kau. Ya, nakal. Kau nangis saja kau. Kau pergi gereja sana. Kau gereja. Oh? Iya, kenapa kau sedih Makassar? Kenapa Kenapa? kau sembunyi kau? Siapa yang sembunyi? Kau buka mukamu, saya buka mukaku juga. Kau mau? Berani? Mana coba? Buka maskermu, buka maskermu. Buka kameramu, buka. Nih. Nih. Lepasin maskermu, maskermu. Buka dulu kameramu, baru saya buka masker. Buka kameramu, baru. Lepasin. Buka mukamu dulu, baru saya buka masker. Tinggal Saya di mana? mau lihat. Tinggal di mana? Kamu tinggal di mana? Saya mau lihat muka orang yang menyembah manusia. Coba lihat, saya lihat muka. Siapa yang menyembah manusia? Orang Kristen Yesus, kau pikir kadal? Yesus. Sejak kapan Yesus jadi kadal? Yesus itu manusia, kucluk. Oh, blok kamu tuh, kuat kadal. Maria melahirkan kadal atau melahirkan manusia? Kau masih punya otak kan? Kamu bisa baca Alkitab. Kau pikir yang keluar dari rahim Maria itu kadal? Waduh, Dia kamu itu sudah menghujat lagi loh ini, beneran. Loh, Ini kamu penistaan bilang agama loh ini. Hati-hati lo kau cuma. Goblok loh. Terus dipotong-potong. pertanyaan saya kan jelas. Saya diam, kamu jawab. Ditanya Siapa Al-Quran, siapa malahan dengar lari ke Alkitab. Itu Kan bodohnya cuma. saya sudah menjawab tentang Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 130, surah An-Nahl ayat 125. Itu adalah kaidah hukum di dalam Islam tentang sunat. Oke? Ayatnya mana bodoh? Astaga naga. Nah, inilah kalau kita diskusi sama monyet kayak gini. Sudah kutunjukkan Al-Quran surah An-Nahl ayat 123 dan juga surah Al-Baqarah ayat 130. Sudah kutunjukkan dalilnya. Hati-hati ya orang Islam, cuma ini berbohong loh. Ini Al-Quran berkata loh. Ya, Apa yang dikatakan dalam Al-Quran di situ? Apa yang dikatakan dalam Al-Quran? nggak ada ayatnya. Apa? Cuma di Al-Quran, tapi kamu bilang tadi ada. Kalau di hadis itu Dengarkan, namanya. dengarkan saya, Muhammad dengarkan pernah saya, sejak dengarkan lahir. saya. Tuyul, dengarkan saya, dengarkan. Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Iya, di mana ayatnya? Kul, perintahnya, kul, katakanlah, ya wahai Nabi Muhammad, aku diperintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Itu Pokok ajaran pondasi. cuma. Ngerti nggak? Ditanya Diam. Manusia kadal diam. 3 pokok ajaran Nabi Ibrahim. Yang pertama tauhid, la ilaha illallah. Yang kedua kurban, hewan. Kurbannya hewan, bukan manusia. Yang ketiga adalah sunat, sunat kulub, bukan sunat gaji, korupsi, bukan. Ya, dengarin ya, orang Islam ya, dengarin ya. Itu adalah perintah Allah untuk mengikuti ketiga-tiganya. Tauhid, kurban hewan, dan bersunat kulub. Al-Baqarah ayat 130. Di situ diterangkan, barang siapa yang membenci ajaran Nabi Ibrahim, itu adalah orang yang memperbodoh diri. Barang siapa yang membenci sunat, berarti dia orang tolol, orang bahlul, seperti kamu. Paham? Nah, pertanyaan saya balik. Diam. Pertanyaan saya balik. Saya balik pertanyaan. Orang Kristen tidak bersunat itu ikuti siapa? Nabi Ismail keturunannya sunat, Arab sunat. Nabi Isa keturunannya sunat, Yahudi sunat. Kristen pemakan babi ini tidak sunat, ikuti siapa? Jawab saya. Sudah dijawab berkali-kali, tanya lagi gimana sih? Cuma. Ada yang dengar jawabannya? Teman-teman, ada yang dengar jawabannya orang ini? Ada nggak yang dengar jawaban orang ini dari tadi? Nggak ada. Nggak ada. Kamu nggak menjawab apa-apa. Cuma jangan so tahu kau cuma. Aduh, cuman mau menangis ternyata. Udah nangis dulu. Saya kasih waktu 1 jam kau nangis. Silakan. Ngapain nangis? Siapa yang nangis? Loh, kamu nggak menjawab. Nabi Ismail keturunannya orang Arab sunat. Nabi Isa keturunannya Yahudi sunat. Nah, Kristen ini keturunan dari mana? Hanya anak-anak gorila, anak-anak monyet yang tidak bersunat. Jangan-jangan kau keturunan monyet. Hei, saya tidak kasih kesempatan kau melangkah ke pertanyaan sudah kedua. Saya bilang tadi, saya ngikutin ajaran Yesus cuma. Yesus bersunat, kenapa Kristen tidak bersunat? Ayo jawab.
Astaga naga, astagfirullah. Cuma itu Melilit batu otakmu hitam itu kan. gimana cuma batu hitam? Mulai lagi, mulai kan. Cium-cium batu hitam. Ayo. Mulai lagi kan. Apa orang Islam cium-cium batu hitam? Oke, saya jawab. Habis ini kau jawab juga ya. Oke? Salah satu metode penghapus dosa, menghapus kesalahan di Islam itu adalah ke Mekah sana, melakukan kemudian ibadah. Oke? Di antaranya menyentuh Hajar Aswad. Orang Yahudi salah satu cara menghapuskan dosa adalah membakar tai sapi. Oke? Baca di Keluaran 29 nomor 14. Lari ke Alkitab lagi. Ini astagfirullahalazim. Kamu itu mau diskusi atau mau nangis sih? Hah? Saya minta penjelasan di Al-Quran cuma gimana? Kamu mau diskusi atau kau mau menangis di sini? Ini pertanyaan kedua yang membuat kau menangis. Nangis. Orang Yahudi, dengar. Orang Islam dikatakan kemudian salah satu metode cara selain bertobat, selain puasa, selain berinfak untuk menghapus dosa adalah menyentuh Hajar Aswad. Itu salah satu, menyentuh Hajar Aswad. Orang Yahudi menyentuhkan mulutnya dengan batu bara berdasarkan Yesaya 6 nomor 7 itu juga menghapuskan dosa. Menyentuhkan batu bara pada mulut itu menghapus dosa. Baca Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Orang Yahudi dan orang Islam sama-sama menyentuh batu, dosa terhapus. Menyentuh batu. Bahkan orang Yahudi kelebihannya bakar tai sapi berdasarkan Keluaran 29 nomor 14 menghapus dosa juga. Oke? Nah sekarang orang Kristen membunuh Tuhannya sendiri di atas pohon untuk menebus dosa, itu ajaran dari mana? Jawab. Saya mau tahu, silakan. Ayo. Orang Yahudi, orang Islam menyentuh batu, menghapus dosa. Orang Kristen membunuh Tuhannya di atas pohon, menghapus dosa. Itu ilmu dari mana? Kau jawab sekarang. Jangan kau jadi gepeng terus seumur hidup. Hei, jawab. Jawab. Jangan lari ke Alkitab dulu. Jawab. Saya sudah jawab kan pertanyaanmu. Sudah ku jawab kan. Nah sekarang giliran Bagaimana kau. bisa Giliranmu. menghapus dosa gitu? Itu bukan urusanmu. Orang Yahudi menghapus. Diam. Orang Yahudi menghapus dosa bahkan dengan tai sapi. Baca Keluaran 29 nomor 14. Jadi jangan kau heran itu. Itu ajaran kami. Paham? Sekarang pertanyaannya saya balik samamu. Dari mana Kristen mendapatkan ajaran menggantung Tuhannya sendiri di atas pohon bisa menebus dosa? Jawab sekarang. Dari mana kau dapat ilmu itu? Silakan. Pertanyaanmu aja salah. Nangis sudah kau kan? Nangis. Yesus itu nggak digantung di atas pohon cuma gimana? Lalu di mana digantung Yesus itu? Nggak ada, itu di Al-Quranmu tuh. Di mana Yesus digantung itu? Di tiang listrik? Yesus itu disalib cuma. Salib itu bahasa Quran, kucluk. Salib itu bahasa Quran. Di bahasa Yunaninya disebut sulon. Sulon itu artinya pohon. Berarti Yesus digantung di pohon. Nggak ada, cuma nggak ada itu. Kau belajar. Pendetamu kusuruh ke sini hadapi saya. Jangan kau. Nggak ada bang, cuma kok. Kau baca Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutulah orang yang digantung di atas sulon. Sulon bahasa Yunani artinya pohon. Nangis kau kan? Salib itu bahasa Quran. Tidak ada dalam bahasa Yunani kata salib. Cuma Karisteng, agama warisan penjajah ini suka merampas. Jadi lagi-lagi terjemahan Bible diambil di dalam Al-Quran. Yang tadinya digantung di pohon, digantung di salib. Salib itu bahasa Arab. Salib itu bahasa Quran. Hanya ada di Al-Quran. Septuaginta tidak ada. Bahasa Ibrani, Yunani, Surya nggak ada. Di bahasa Indonesia juga nggak ada. Salib itu bukan bahasa Indonesia. Paham? Oke? Nah, sekarang di situ di Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis, terkutulah orang yang mati digantung di atas pohon. Pertanyaan saya, orang Islam menebus dosa, menghapus dosa dengan amalan mengusap batu Hajar Aswad. Orang Yahudi menghapus dosa dengan amalan mencium batu bara. Ayatnya di mana? Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Bahkan orang Yahudi menghapus dosa dengan cara membakar tai sapi. Dalilnya di mana? Keluaran 29 nomor 14. Jangan kau ganggu gugat. Itu ajaran kami. Sekarang yang saya pertanyakan agamamu. Dari mana Karisteng agama barat ini
mengambil metode menghapus dosa dengan cara menggantung Tuhannya sendiri di atas pohon? Jawab. Boleh kau jawab sambil menangis, silakan. Cuma susah diajak ngobrol. Juma. Itulah makanya host mengambil tema Kristen itu sampah dunia. Gak perlu dijawab. Pertanyaan Gak perlu dijawab. Gak perlu dijawab. Karena kapan dijawab, agamamu bisa gulung tikar. Cuma percaya Ayo. batu hitam itu menghapus dosa. Cuma percaya. Batu bara di dalam Yesaya 6 nomor 6 menghapus dosa. Saya tanya. Kamu percaya? Kamu. Saya tanya Yesaya, tuyul. Kau percaya batu bara bisa menebus dosa? Kau percaya? Ada itu, ndak ada ayatnya itu. Keluaran 29 nomor 14, tai sapi salah semua menghapus itu, dosa. Salah Salah semua. Yang benar cuman John. Jangan Pertanyaan kamu pakai saya. asumsi, pakai Pertanyaan data saya, dong. aku ulang untuk yang ketiga kalinya ya. Kita ditonton ribuan manusia. Pertanyaan saya untuk yang ketiga kalinya. Dari mana Kristen? Dari mana Kristen, agama warisan penjajah, mengambil konsep menebus dosa dengan cara menggantung Tuhannya sendiri di atas pohon? Jawab. Salah semua. Tidak ada di Alkitab Yesus digantung di atas pohon, tidak ada. Itu di Al-Quran. Iya, karena kau ditipu. Bahasa Yunaninya di situ ksulon atau skupon. Coba kau tanya tuh, ksulon artinya apa? Ksulon artinya apa? Dalam bahasa Yunani, ksulon artinya apa? Ayo. Susah kamu itu cuma. Memang susah. Lawang Paus aja takut sama saya. Paulus aja lari terkencing-kencing kalau dengar namanya Bang Suma. Memang susah. Tidak bisa diam masalahnya, dipotong-potong terus. Oke, saya diam. Setelah ini saya bertanya, saya diam. Teman-teman diam, kita kasih kesempatan ke dia 6 tahun untuk menjawab. Jangan ada yang berbicara, termasuk host. Pertanyaan saya, orang Yahudi menebus dosa dengan cara mencium batu bara. Orang Islam, salah satu prosesi penebusan dosa adalah mengusap batu, Hajar Aswad. Orang Kristen menebus dosanya dengan menggantung Tuhannya di atas pohon. Pertanyaan saya, dari mana Kristen laknatullah agama warisan penjajah ini mengambil konsep menebus dosa dengan menggantung sembahannya sendiri di atas pohon? Jawab, kesempatanmu 6 tahun dari sekarang. 1, 2, 3. Jawab. Yang lain diam, host diam. Mari, yang lain tidur, silakan. Waktu Saya tidur dimulai. Saya luruskan pertanyaanmu ya. Di Alkitab tidak ada Yesus digantung di atas pohon. Yang ada Yesus disalib ya untuk menebus dosa-dosa manusia. Terus di mana ayatnya kalau orang Kristen menyembah batu, menyentuh batu bara menghapus dosa? Tidak ada di Alkitab itu. Yang ada itu di Al-Qur'anmu. Ya, mencium batu hitam menghapus dosa. Nah, itu yang menghapus dosa. Itu ayatnya di mana cuma? Ya, Muhammad Sunnah tadi belum dijawab. Oke. Jangan ada yang ngomong 6 tahun waktu kita kasih ke dia sampai dia menjawab dari mana ajaran menggantung Tuhannya di pohon. Tidak ada. Kan sudah saya jawab. Host diam. Saya jawab apa lagi, kan nggak ada ayatnya, nggak ada di Alkitab Yesus digantung di atas pohon. Mau dijawab apa kalau nggak ada ayatnya? Yang ada itu Yesus mati di kayu salib, ya, bukan di tiang listrik. Kamu itu ngarang-ngarang aja kok. Terus cuma percaya batu hitam menghapus dosa. Kamu lebih percaya mana? Allah apa batu hitam? Jawab. Dah. Tunjukkan dalilnya di mana, ayatnya di mana. Halo Bang Juma, bisa ngomong apa enggak? Halo monitor, halo. Cuma kan lari, takut ya, takut ya, lari.
Takut ya, gak bisa Teman-teman jawab ya. sudah mendengarkan Nggak bisa jawabannya? jawab. Gak bisa Teman-teman jawab ya. ada yang mendengar jawaban orang ini? Ayo, kamu Dari percaya mana batu ilmunya? hitam yang Dari menghapus mana dosa? ilmunya? Dari mana ilmunya? Orang Kristen mendapatkan teori menggantung Tuhannya sendiri di atas pohon toge bisa menghapus dosa. Ada yang dengar jawabannya, teman-teman? Gak perlu dijawab, kan gak ada di Alkitab. Ngapain dijawab? Teman-teman ada yang dengar jawabannya? Enggak ada. Enggak ada. Kan saya sudah Berarti bilang, Tuhan Yesus orang itu ini nggak adalah digantung di atas sampah pohon. dunia. Nah, mulai kan menghujat mulai. Sekarang kamu terjemahkan kembali Galatia 3 nomor 13 ke dalam bahasa Yunani. Saya mau dengar. Kata salib di situ bahasa Yunaninya apa? Silakan. Gimana bisa bahasa Yunani? Saya ndak bawa Alkitab di sini cuma. Coba periksa nadinya, Om. Masih bergerak enggak? Ya. Coba. John's. Hello, John's. Halo, assalamualaikum. Duh, mana Bang Juma? Dijawab dulu pertanyaan saya, Bang Juma. Saya tanya apa tadi? Bang Juma lebih percaya mana, batu hitam apa Allah yang menghapus dosa? Ayo. Nggak bisa jawab kan? Itu tadi sudah kujawab semua, Bung. Hajar Aswad itu yang kamu katakan, salah satu metode yang dilakukan, amalan-amalan yang dilakukan dalam Islam sebagai amalan penebus dosa adalah melakukan hijrah perjalanan menuju ke Mekah menyentuh Hajar Aswad. 1. Berpuasa. 2. Berinfak, membuang sampah, duri yang ada di jalan. Itu semua adalah amal-amalan penebus dosa, penghapus dosa. Sama seperti orang Yahudi. Orang Yahudi bakar tai sapi, penebus dosa. Orang Yahudi mencium bara api, batu bara, menebus dosa. Sama kami. Nah sekarang di Kristen menggantung Tuhannya di atas pohon, menghapus dosa, itu ilmu dari mana? Woi, kotoran kloset, kenapa kau lari? Ini ada klosetnya di bawah nih, Guru Ndak nih. Sedot. Sedot WC. Dulu sedot WC nama akunnya nih. Sedot. Sedot, bangun. Ya, Yo, kenapa? silakan. Mau nanya apa? Ya. Ya, silakan Guru Ndak. Ya, dari mana Kristen menghapus dosa dengan cara menggantung sembahannya sendiri di atas pohon? Jawab. Itu kan pengetahuan umum. Itu pengetahuan umum, apanya mau dipertanyakan lagi? Dari mana agama Kristen mendapatkan konsep menghapus dosa dengan cara menggantung Tuhannya sendiri di atas pohon? Jawab. Ya, dari Alkitab kan? Ya, dari mana konsep itu didatangkan? Dari Alkitab. Di mana tertulis? Entah. Hmm? Galatia 3:13 sampai 14. Ya itu dia makanya aku tanya, dari mana konsep itu nebus dosa dengan cara menggantung sembahan sendiri di atas pohon? Itu kan
karangan Paulus Galatia 3:13. Dari mana Paulus dapat ilmu itu? Oh, dosa ditebus dengan cara menggantung Tuhan kita sendiri di atas pohon. Itu ilmu dari mana didapatkan Paulus? Emangnya nggak ditulis di kitab Matius, Markus, Yohanes? Nggak ada, tidak ada. Tak ada. Justru di situ bertaburan data, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Artinya Yesus dan Tuhannya Yesus mengajarkan menghapus dosa dengan cara bertaubat. Kemudian muncul Kristen menghapus dosa dengan cara menggantung Tuhannya sendiri. Itu konsep dari mana itu? Kok bunuh sembahan sendiri sih untuk dapat pengampunan dosa? Itu ilmu dari mana? Nah, sekarang saya tanya, itu di Al-Quran kalian menyangkal apa? Apa yang kalian sangkal? Yesus siapa yang disalibkan itu siapa? Yang Kenapa disalibkan pakai istilah salib? Loh, apa sih Ya, ini? kalian kan bilang Nabi Isa tidak disalibkan, tetapi digantikan dengan seseorang yang menyerupainya. Nah, itulah yang kau sembah sekarang, manusia terkutuk. Yang menggantikan Yesus adalah manusia terkutuk dalam agamamu kan? Coba kau baca Galatia, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Berarti sembahanmu itu terkutuk atau tidak? Kau menyembah makhluk Tidak. terkutuk bukan? Benar nggak? Tidak. Kalau Kristen itu menyembah makhluk terkutuk, benar nggak? Benar dong. Tidak. Loh, Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi kutuk. Katara. Dalam bahasa Coba buka. Yunani. Nah, sekarang kalau Yesaya dikatakan 53:4. 53:4 itu kitabnya orang Yahudi, nggak ada hubungannya dengan Terus? itu. Nggak ada hubungannya Itu dengan Alkitab. Iya, itu kitabnya Yahudi, nggak ada hubungannya dengan kematian Tuhanmu terkutuk di atas pohon, nggak ada. Oke? Lihat dulu. Kamu kan bilang dia terkutuk. Coba baca. Loh, kok saya yang bilang? Kitabmu sendiri yang mengatakan Galatia 3 nomor 13 dengan jalan kutuk. Berarti yang kau sembah ini makhluk terkutuk. Betul atau betul? Ya makanya baca dulu Yesaya 53:4. Nggak ada hubungannya Yesaya 53. Baca aja. Mendapatkan ajaran membunuh sembahan sendiri itu menghapuskan dosa. Di mana? Ya percuma saya kasih jawaban kalau Anda nggak mau terima. Karena tidak ada jawabanmu. Karena agamamu itu berasal dari Roma. Tak ada hubungannya dengan para nabi, nggak ada hubungannya dengan Yesus. Agamamu itu agama buatan Roma. Cuman mengambil kitabnya orang Yahudi supaya dijadikan tameng agar meloloskan sembahan Romawi kuno dengan membawa topeng kitabnya Yahudi. Itu. Kitab Taurat itu firman Tuhan nggak? Kalau yang datang kepada Nabi Musa, ya. Tapi yang datang di gereja itu bukan firman Tuhan. Itu karangan bapak-bapak gereja. Firman Tuhan boleh nggak dimodifikasi? Firman Tuhannya nggak boleh, terjemahannya boleh. Itu di agamamu. Terjemahan kitabnya orang dimodifikasi seperti surat cinta. Jadi kok kita tetap tetap ada isi 10 loh batu Musa, sedangkan kamu buang dari Al-Quran, kenapa bisa begitu? Ya, itu untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Quranion, bukan untuk Bani Romawi, bukan untuk Batak, bukan untuk Jawa, bukan untuk Bugis, untuk Bani Yakub. Jangan kau bilang lagi kau dari keturunan Yakub.
Ustaz. Coba kau lihat ini, Ustaz. Bu Nina bilang, bisa nggak kita buat begini? Tipe 36, 2 kamar. Tipe 36, 2 kamar, toiletnya di luar. Kenapa sih Oten pada gabrul-gabrul yang naik? Nggak ada yang bener ah. Bisa? Bagus loh ini. Tipe 36, toiletnya di luar. Setuju nggak? Oke teman-teman, apa masih ada pasien? Silakan, mumpung saya masih ada waktu ini. Tidak, Indira. Minum, pesan minum. Iya. Indira. Minum kan dah, minum, pesan ke minum. Oh sip, lanjut. Iya. Saya ceramai dulu ini manusia-manusia cupu. Iya. Nih ada guru ndak nih Indira nih Indira. Silakan guru ndak. Iya. Saya mau tanya, Allah itu menurut beliau ini, Allah itu untuk Allah orang hidup atau mati? Mati meja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah Subhanahu wa taala itu hidup terus menerus. Dialah Allah yang mengurus seluruh makhluknya. Allah itu maha hidup. Berarti Allah untuk orang yang hidup. Kenapa? Allah untuk orang yang hidup. Allah untuk alam semesta, kok untuk orang hidup pula? Iya, Mang saya Dewa. bertanya, apakah Allahmu kepada orang yang hidup atau mati? Loh, Allah itu meliputi langit dan bumi beserta isinya. Betul. Apakah dia Allah untuk orang hidup atau mati? Apa sih orang ini? Loh, saya Tadi bertanya, apakah dia Allah untuk orang hidup atau mati? Allah itu pemilik alam jagat raya beserta apa yang ada di Kau bingung dalamnya. dong? Iya, kau sementara bingung. Kau tidak tahu Allahmu untuk orang hidup atau mati. Coba jawab dengan dalil. Allah Subhanahu wa taala pemilik langit dan bumi. Allahus Samad, orang mati, orang hidup semuanya bergantung kepada dirinya. Nah, Yesus ini bergantung kepada siapa Yesus? Sembahanmu. Yesus kalau tidak diberi hidup, hidup enggak dia? Dia. Jawab. Yesus kalau enggak sumber diberi hidup, hidup. hidup enggak dia? Di mana Dia dalilnya? sumber hidup. Dalilnya di mana Yesus sumber hidup? Anda Kau cari di- waktu dia lahir. Lahir Iya. sebentar, sabar. Ketika dia lahir, dia dilahirkan oleh Roh Kudus. Iya. Itulah sumber hidup. Katanya sumber hidup kok dilahirkan? Loh, dia Katanya sumber tidak hidup. sama dengan manusia. Iya. Karena dia sama Katanya dengan manusia. dia- Karena kamu Sekarang. punya Allah bukan Allah untuk orang mati. Oke, sekarang saya tanya. Kamu punya Allah untuk Sekarang orang saya tanya. hidup. Sekarang saya Sebab- tanya. Sekarang saya tanya. Saya tanya dulu. Apa? Orang yang dilahirkan itu orang yang dihidupkan atau orang yang hidup sendiri? Pingsan gak guru Bagus ndak? ya? Hah? Muntah, Pingsan. muntaber. Muntaber. Kena muntaber dia. Kau lihat di Yohanes 5 nomor 26. Yesus diberi hidup. Yesus diberi hidup. Didomi dalam bahasa Yunani. Nah, kalau Yesus tidak diberi hidup, hidup enggak dia?
Pak Indra, masih hidupkah? Berapa? Yesus kalau tidak diberi hidup, hidup enggak dia? Berdasarkan Yohanes 5 nomor 26. Jawab dong. Sebab seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anaknya mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dia Yesus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yesus diberikan Roh hidup. Kudus yang roh ada. Loh, kamu tidak Yesus baca baik-baik sebab sama Yesus seperti Bapa diberikan. mempunyai hidup. Yesus diberikan hidup atau tidak? Jawab. Dia punya kehidupan. Iya, Mengerti tahu, konteks. tahu. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup Diberikan. dalam dirinya sendiri. Pertanyaan saya, Yesus diberikan hidup atau tidak? Yesus punya hidup sendiri. Kau bohong. Diberikannya hidup sendiri. Kamu bohong, kamu Paham kata itu, penipu, frase kamu itu. pendusta. Diberikannya hidup sendiri. Diberikan. Kamu bohong bagaimana? Diberikan. Kamu Yesus yang pendusta, Yesus sebab diberikan. tahu. Yesus diberikan hidup atau tidak? Diberikannya hidup sendiri. Diberikan hidup. Kalau tidak diberikan hidup, hidup enggak dia? Itu frase yang menunjukkan bahwa dia Kalau Yesus tidak diberi hidup, sendiri. hidup enggak dia? Kalau Yesus tidak diberi hidup, hidup enggak dia? Diberikannya harus pakai kata itu. Kalau tidak pakai kata itu dia Kalau bagaimana mau tidak diberikan sendiri? hidup, kalau tidak diberikan hidup, hidup enggak dia? Itu bukan berarti dia diberi, dia punya hidup sendiri. Roh yang ada di dalam dia ketika dia lahir, karena dia satu dengan Bapa, tidak mungkin dia diberi hidup. Kalau dia berasal dari Bapa, roh yang sama, maka dia pun keluar datang ke dalam dunia sebagai karena Yohanes. dia ada sebelum dunia dijadikan. Yohanes Jadi, dalam dunia, 5. sebagai Yohanes. dia ada sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan dan Yohanes setelah dunia 5, dijadikan, dia pun tetap panjang ada sampai saat cerita. ini. Kamu itu Apa yang kayak kau bisa mesin. bantah? Kau Apa yang bisa ngomong kau kayak bantah? kau ngomong kayak mesin peninggalan Belanda, mesin ketik peninggalan Belanda, kencang. Tapi Makanya nol. bila saya punya Tuhan bahwa dia bukan Tuhan, itu salah. Pertanyaan Karena saya, dia sudah ada sebelum dunia dijadikan dan di dalam dialah dunia dijadikan. pertanyaan saya, Manusia itu dijadikan di dalam Kristus Yesus Tuhan supaya mereka kudus. Nah itu supaya kau tahu di dalam Pertanyaan dia sebelum dunia saya. dijadikan manusia sudah dirancang diciptakan dalam dia. Dia sudah ada sebelum dunia diciptakan dan manusia dijadikan di dalam dia. Baca baik-baik. monyet, pertanyaan saya dengarkan. Yesus berdasarkan Yohanes 5 nomor 26 hidup gak kalau tidak diberi hidup? Kucolok juga mata kau nanti. Baik-baiknya kau tanya sama kamu. Kok sok pintar di sini bukan gereja. Putus. Kau lagi berhadapan dengan malaikat mautnya Kristen. Paham? Saya tanya baik-baik. Berdasarkan Yohanes 5 nomor 26, Pertanyaan bisa saya nggak kemudian, Yesus? Bang Juma, bagaimana Tuhan bisa menyelamatkan orang yang mati? Bisa tidak Yesus? Karena alam maut telah diciptakan untuk menelan semua orang di dalam. Bagaimana alammu bisa menyelamatkan orang yang mati? Karena itu ada kuasa di dalam alam maut, ada kuasa. Orang yang berdosa sudah diserahkan kepada alam maut. Nah, bagaimana Tuhanmu bisa jadi Tuhan atas orang Allah jadi Allah orang mati? Sementara dia sudah serahkan kepada alam maut. Di situ juga kerajaan maut. Pikirkan sendiri. Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 26. Yesus diberikan hidup. Pertanyaan saya, anak Maria ini kalau tidak diberikan hidup, keluar dari rahim, dia berupa manusia atau berupa mayat? Jawab. Jawab. Sebelum kucakar mulutmu pakai kaki. Jawab. Hei. 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 Oi. Hei. Halo. Yo. Pertanyaan saya. Oh, hoi. Pertanyaan saya, berdasarkan Yohanes 5 nomor 26, Yesus diberi hidup. Kalau Yesus tidak diberi hidup, pada saat dia dilahirkan, keluar dari rahim ibunya, dia berupa mayat atau dia berupa manusia? Jawab. Sebentar, saya akan membawa kau dulu. Lihat di Keluaran 6 ayat 2. Allah menyatakan diri, dia belum menyatakan diri sebagai Tuhan.
Dan ketika dia menyatakan diri, dia adalah menyatakan diri dalam diri Yesus Kristus. Ini Berarti bukan dia gereja. ada. Di sini bukan tempatnya orang tidak berakal. Pertanyaan saya dengarkan. Pertanyaan saya dengarkan. Berdasarkan Yohanes 5 nomor 26, Yesus diberi hidup. Oke? Yesus diberi hidup. Apakah ketika dia keluar dari rahim ibunya, kalau tidak diberi hidup, dia hidup atau dia mayat? Jawab. Ini bukan gereja, Bung. Kalau di gereja boleh kau tipu-tipu jemaat untuk perpuluhan. Kau sedang berhadapan dengan malaikat mautnya Kristen. Paham? Mana jawabanmu? Mana jawabanmu? Kalau dalam Al-Quran, kullu nafsin zaikatul maut. Roh itu kehidupan. Roh itu bahasa Arab. Kejadian 6 nomor 3. Kejadian 6 nomor 3. Rohku tidak selamanya berdiam dalam diri manusia. Berarti semua manusia itu roh Tuhan, roh Allah yang ada pada diri mereka. Termasuk saya. Roh yang ada dalam diri saya ini adalah roh Tuhan. Oke? Apakah saya Tuhan? Yes. Bukan. Ya itu Alkitab toh. Itu kau belajar Alkitab kan? Saya Tuhan katanya. Dia sudah mau meluluhkan saya, teman-teman. Beda bang. Beda dulu. Roh Tuhan itu beda. Roh yang sama diberikan kepada manusia itu terbatas. Sebagai manusia. Tetapi roh yang ada pada Yesus adalah roh ilahi itu sendiri. Terus kenapa itu Yesus beda, ketakutan? Itu Kenapa beda, Yesus ketakutan? Hei, kenapa Itu Yesus beda. ketakutan Roh kalau yang beda? diberikan kepada manusia untuk memberikan dia nafas kehidupan. Kenapa Yesus ketakutan Sementara kalau roh rohnya yang ada beda? pada Yesus itu adalah roh ilahi. Kenapa Makanya Yesus dia tidak bisa ketakutan mati. kalau rohnya beda? Kutanya dulu, Dia tidak kenapa bisa Yesus mati. ketakutan? Dia terangkat pun dengan tubuh jasmani. Sebab dia punya tubuh kemuliaan yang berbeda dengan manusia. Kalau manusia mati, tubuhnya meleleh, dia tinggal roh yang diangkat. Tetapi Tuhan Yesus ketika dia naik ke sorga, dia punya tubuh jasmani itu. Karena bukan dari debu tanah, maka dia terangkat juga, diubahkan menjadi tubuh. Bukan dari debu tanah. dari apa? Spertus. Ayo Ngarang. putus. Ngarang bebas kau, cok. Berdasarkan Yohanes 5 nomor 26, Yesus kalau tidak diberi hidup, begitu dia keluar dari rahim ibunya, apakah dia berupa mayat? Putus. Atau- Dengar Bang Suma. Agak terputus-putus ini. Kalau kau ngomong kencang, giliran saya ngomong putus-putus. Putus. Ya sudah, kau turun deh. Kau turun dulu. Kau ke neraka dulu, lihat dulu Gangguan, tempatmu gangguan. di sana. Ayo, Ya, ngomong gangguan. gangguan jiwa memang kau kan? Ayo, ngomong dulu. Kadang-kadang putus. Ayo, Coba kau sekali-kali kalau kamu itu berbicara, jangan kau pakai asupan dari isi perut ke mulut, tapi isi kepala ke mulut. Oke? Bukan dari otak babi. Pertanyaan saya, dengarkan. Pertanyaan saya. Berdasarkan Yohanes Apa yang 5 kau nomor berdasarkan Yohanes 5 nomor 26, Yesus diberi hidup sampai dia hidup. Oke? Berdasarkan Yohanes 30 nomor 19, Yesus 19:30, Yesus dicabut kehidupannya, mati dia, ya kan? Berarti Yesus itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi malaikat, apalagi jadi Tuhan. Berapa? Ah. Yohanes berapa? Sekarang Sebentar, sabar Yohanes dulu. berapa? Sekarang pertanyaan Yohanes 5 nomor 26. Ya Allah ya Karim. Ini perempuan atau laki-laki sih yang ini? Ya, sudah, Indra. Oke, Yohanes- Yohanes 5:26 kenapa? Nah, Yesus diberi hidup di situ. Pertanyaan saya, kalau Yesus tidak diberi hidup, begitu dia lahir dia berupa mayat atau berupa saringan tahu? Jawab.
Pertanyaan saya, ada nggak yang bisa ngetik di bawah? Biar dia bisa baca. Yesus diberi hidup berdasarkan Yohanes 5 nomor 26. Kalau Yesus tidak diberi hidup, begitu dia keluar dari rahim, dia berupa mayat atau berupa saringan tahu? Jawab. Dengar, kau baca lengkap, itu konteksnya. Demikian juga diberinya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Anak punya hidup dalam dirinya sendiri. Kalau kau lahir, kau tidak punya hidup dalam dirimu sendiri. Kau diberi hidup. Kau tidak Yesus, punya hak atas hidupmu. Tetapi Yesus anak diberi hidup. diberinya hidup sendiri. Coba Bandingkan kau ulang beda. lagi. Coba kau Beda. ulang lagi bacanya. Coba kau ulang lagi. Coba ulang lagi. Coba kalau engkau hidup, kau diberikan hidup dan hidup diri dalilnya, sendiri. dalilnya kau roh baca, berasal dari dalilnya. Allah. Dalilnya kau baca ulang. Dalilnya kau baca ulang. Yohanes 5 nomor 26. Coba Itu kau yang baca tadi ulang. kau udah bilang kan. Yesus diberi di situ Yesus diberi hidup. Saya masih Dengar, pakai dengar. dalil yang kau punya. Sebab Yesus sama itu seperti kamu mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberi. diberi hidup kan? Yesus itu diberi hidup atau dia hidup sendiri? Hei. Hei. Yesus diberi hidup atau dia Saya punya dengar, tapi ada putus-putus terus. Yesus itu diberi hidup atau tidak? Dia diberi hidupnya sendiri. Ya. Sudah. Oke, diberinya hidup sendiri. Siapa yang memberinya Kalau hidup? kamu tidak bisa diberi hidup sendiri. Siapa yang memberinya Kamu hidup? tetap Dia sendiri adalah Allah satu. Bapaknya bersama-sama dengan dia, rohnya. Berarti kesimpulannya Daripada Yesus roh diberi adalah hidup kan? Bapa. Berarti kesimpulannya Yesus diberi Dia hidup. diberi hidup oleh dirinya kepada dirinya sendiri. Bukan berarti dia diberi hidup. Karena sumber itu hidup dia sendiri. Dia adalah Allah. Loh, dia adalah Tuhan. Aduh, Dan jika parah. kamu tidak menganggap dia Tuhan, maka kamu bilang bahwa dia diberi hidup, tetapi diberinya hidup untuk dirinya sendiri, karena dia adalah Tuhan. Kalau Bapak diberi hidup sendiri, nggak? kau mengerti bahasa Kalau itu. Bapak, kalau Elohim diri sendiri, kalau Elohim diberi hidup nggak Elohim? Elohim tidak. Nah, tidak. Kalau Yesus diberi hidup nggak? Tidak. Iya. Aduh, parah memang kau ini. Parah memang kau ini. Parah memang. Parah memang kau ini. Parah memang kamu. Kau tidak bisa. Parah memang kamu. Sebentar, kau sedang membawa saya untuk saya terjebak. Oh tidak. Ya, Kau kamu tidak yang bisa menjebak terjebak dirimu oleh sendiri. pernyataanmu. Yohanes 5 nomor Tidak. 26. Demikianlah Bapa memiliki hidup Tidak. di dalam dirinya. Demikian juga Yesus diberikan hidup. Yesus diberikan hidup kan? Kalau Yesus tidak diberi hidup, hidup enggak? Ya dia beri hidup sendiri. Karena dia Iya. punya roh itu sendiri. Dia punya roh Allah itu sendiri. Dia diberi hidup Allahu sebagai Akbar. Allah dengan Masya rohnya sendiri. Allah. Manusia palsu inilah. Dia punya roh sendiri. Roh yang berasal dari Bapa itu kan satu. Ah, kalau Dia- roh Anda dia berasal bagaimana? dari mana? Tuhan dengan Kalau Allah. roh Anda Tuhan berasal ada dari dalam mana? Muhammad. Kalau roh Anda berasal dari mana? Roh saya berasal dari Allah. Roh Yesus berasal Roh dari saya mana? otomatis dari Allah. Roh Yesus berasal Roh dari Yesus mana? adalah roh Tuhan itu sendiri. Iya. Kau terjebak kau. Kau bisa jebak saya. Loh saya baca. Allah dengan Tuhan sama. Roh yang ada di Allah dengan dalam Tuhan sama tidak? roh yang ada dalam diri Yesus, rohnya siapa? Dia adalah Tuhan, roh Tuhan. Roh Sesuai Tuhan. dengan tugas dia Roh yang ada sebagai dalam juru dirimu, selamat. roh siapa? Dia adalah juru selamat. Roh Saya yang adalah ada roh dalam Allah, roh Tuhan. Ya, roh Tuhan juga. Yesus roh Tuhan juga. Bedanya Roh di Allah, mana? roh Tuhan. Ya, bedanya di mana? Antara rohmu dan rohnya Yesus, bedanya di mana? Tetapi saya diberi nafas. Yesus, Saya diberi roh. Itu Yesus, nyata. Yesus, Bedanya saya diberi nafas ditiup. Fui, kau juga ditiup. Yesus. Fui, kamu Kalau itu kan. kalau Yesus, Yesus tidak dibilang bahwa dia terima nafas.
Tadi kau baca sendiri dalilnya Yohanes 5 nomor 26, kau bilang lagi tidak. Saran saya bro, kurangi makan babi ya, supaya otakmu bisa berfungsi ya. Jangan terlalu banyak makan anjing. Kurangi itu ya. Kurangi makan anjing, kurangi makan monyet, kurangi makan pararang, padale, supaya otakmu berfungsi dengan baik. Yesus itu makhluk hidup. Kalau dia tidak diberi hidup, mati dia mayat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami semua kamu berduka pergi. cita. Oke, Kami saya semua tanya di situ. Kami semua bersuka cita atas meninggalnya Saya tanya, Tuhannya orang Kristen. mati- Konyol. Saya tanya, kalau Bang Suma mati, apa yang keluar dari tubuhmu? Jasadmu Roh. mati, apa yang keluar dari tubuhmu? Sama seperti Yesus, Roh itu kembali kepada siapa? Yohanes Sebentar. Roh 19:30. itu kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Apa? Sama seperti Apa itu? Yesus, rohnya kembali kepada Allah. Kutanya Ada dulu siapa yang sama memberi roh? ini pertanyaan yang lebih menarik ini buat kamu supaya kamu sedikit sehat. Kenapa Yesus takut kepada malaikat? Kenapa? Siapa yang bilang Yesus takut kepada mereka? Mereka adalah pelayan-pelayan daripada Yesus. Kenapa dia keringatnya seperti Baru tahu titik itu. darah? Kenapa keringatnya seperti titik Oh. darah? Pada Saya posisi pernah itu, dia Saya pernah sebagai setan. dikeroyok ya. Saya pernah dikeroyok lebih 100 orang di Kota Masamba tahun 1998 di Pasar Sentral Kota Masamba dikeroyok saya. Orang Masamba pasti ingat ini. 98 Di Makassar. saya dikeroyok kurang lebih 100 orang keroyok saya di Pasar Masamba tahun 1998 pas tamat SMA waktu itu. Keringat saya nggak ada keluar seperti titik-titik darah. Padahal saya bukan Tuhan. Kenapa Tuhanmu Yesus ketika dia takut keringatnya seperti titik-titik darah? Itu Tuhan KW berapa itu? Kenapa Yesus? Anda berani sebentar. Anda berani taruh tangan dan kaki di paku? Berani? Paku tanganmu berani? Itu Itu paman ya, saya kan? limbat bisa. Paman saya bisa limbat. Nah sekarang pertanyaan saya, Coba kenapa? lihat, dia punya tangan. Kenapa? Hei, pertanyaan saya, kenapa Yesus ketakutan sampai keringatnya seperti titik-titik darah? Kenapa? Posisi dia sebagai manusia itu dulu. Katanya rohnya roh akan tuh. Tuhan. Katanya Ya, roh tetapi Tuhan. juga ada manusianya. Dia kan Manusianya mendapat kan bagian manusianya daging. kan dagingnya, manusianya kan daging, Daging, rohnya iya, kan roh daging. Tuhan. Ya, dia mengambil dia punya Iya, oke, dia punya dagingnya, daging. oke, dagingnya manusia. Kalau dia tidak mandi 1 minggu kena colak dia akak puru-puruan pantatnya. Kalau dia tidak Ya, mandi 1 justru minggu. daging- Tapi nah, rohnya, justru daging itulah ada rasa ketakutan. Yang saya Ketika tanya dia rohnya. salib, dia akan dipakai. rohnya. Pernah nggak Tapi Anda orang melihat tidak kuat karena dia pernah berdoa. Sebentar. Yang Sebentar, mana saya yang jawab, takut? tahu. Yang Karena dia mana yang berdoa, merasakan "Bapak, takut?" bisa cawan ini. Yang Tetapi mana dia yang berdoa, merasa takut? Dia bilang, Bapak, kalau cawan ini tidak kuminum, maka ini yang tidak mana? berlaku. Yang mana yang merasakan takut? Jasad atau roh? Yang mana yang merasakan takut? Jasad atau roh? Yang ada pada dirimu Daging yang merasakan manusia. takut? Daging. Hah? Kamu Daging, pernah lihat? Daging. Kamu Roh pernah saya tidak lihat? takut. Kamu pernah lihat ada Saya tidak mayat? takut. Kamu Tetapi pernah daging lihat? saya- Kamu pernah lihat ada mayat lari dari kuburan karena takut lihat malaikat? Pernah? Pernah? Kau pernah lihat ada malaikat lari dari kuburan karena takut Itu melihat hayalanmu. malaikat? Enggak pernah kan? Enggak pernah. Berarti daging tidak takut. Yang Itu takut itu hayalanmu. roh. Yang takut itu roh. Ketakutan roh itu berefek Itu kepada mimpimu. tanda-tanda yang ada pada jasad. Keringat. Nah, Yesus keringatnya seperti titik darah. Saya tahun 1998 Kamu tahu. dikeroyok di Pasar Masamba. Ratusan orang satu pasar keroyok saya di sana. Saya nggak takut, apalagi sampai keringat darah seperti Yesus. Lalu Yesus kenapa keringatan takutnya sampai titik-titik darah seperti itu? Itu kenapa? Tuhan KW berapa dia itu? Kamu dipaku? Kamu dipaku Tuhan ndak? KW berapa Tuhan KW itu? Kamu dipaku ndak? Kutanya samamu, Yesusmu itu Coba sentuh Tuhan temanmu KW pakai berapa? kau sedikit.
Nah sudah bilang dia Aduh. 100%. Dia bilang dia punya kemanusiaan, mendapat bagian di dalam diri manusia. Oke, Manusia itu dagingnya tidak. manusia. Dia bilang mendapat bagian di dalam daging dan darahnya manusia. Dagingnya manusia. Dagingnya manusia. Rohnya? Roh Tuhan. Rohnya? Rohnya? Roh Tuhan kan? Rohnya? Hah? Roh Tuhan. Rohnya Tuhan. Roh Terus Tuhan. kenapa dia takut? Kenapa Roh dia Tuhan. keringatnya seperti titik Yes. darah? Kenapa dia takut? Dia mendapat dia mengambil bagian Iya. serupa dengan manusia supaya dia merasakan penderitaan apa yang dirasakan oleh manusia. Iya. Dia merasakan apa juga yang manusia rasakan, tetapi Tuhannya tetap Tuhan berdiri. Dia tetap berdiri sebagai Tuhan, tetapi dia berdiri sebagai manusia. Karena dia harus naik ke kayu salib. Aduh, Itu yang saya parah, bilang, kalian tidak paham. Dia harus naik ke kayu salib. Apakah manusia siapa bisa naik ke kayu salib untuk menanggung dosa orang lain? Yang Bisa, mana yang nggak Tuhan bisa. ini? Yang mana yang Tuhan? Dagingnya ketakutan, keringatan, rohnya juga ketakutan. Lalu sisi Tuhannya mana? Siapa bilang kalau misalnya dagingnya Iya. takut tidak ada rohnya, dia tidak akan naik ke kayu salib. Iya. Bro. Iya. Kalau kau yang Allahu tidak Akbar. tanya, kalau Thank kau you. pernah di kayu salib mau paku kaki dan tanganmu, tidak mungkin biar 100 orang kau bilang di pasar Masamba kau dipaku. Tetapi juga kalau kau disuruh paku tanganmu tidak usah disalib, taruhlah telapak tanganmu dan orang paku, kau akan berteriak sampai darahmu keluar. Sampai kau pinggir Yesus itu celana. Yesus itu kenyataan, dipaku itu karena dia kemanusiaannya manusia, bro. Yesus dipaku karena dia sudah ditangkap, sudah dipegang. Saya 100 orang nggak bisa tangkap saya. Saya ditebas berapa kali parang. Teman-teman jamaah tablik ingat nggak kasus 1998? Ini orangnya yang kalian sebelum jadi tablik. Ini orangnya yang sebelum kalian jadi jamaah tablik. Ini orangnya. Anak SMA yang kalian keroyok di pasar nih. Anak pondok pesantren Nurul Junaidia Lauwo tahun 1998 yang kalian keroyok di pasar dengan parang, nih orangnya. Saudara Abang Dadang Masamba ingat gak? Dadang Masamba ingat gak? Saudara Dadang yang ada di Masamba ingat gak? Tahun 98 kalian mengeroyok anak SMA di pasar seratusan ya. orang lebih. Ini orangnya, masih hidup sekarang. Diparang, ditebas, alhamdulillah masih hidup. Tak ada goresan sedikit pun. Yesus Iya, terus. Berapa Karena kau orang? pakai jin. Ya. Kau pakai jin dong. Kau mau bilang ke saya, kau pakai jin. Yesus berapa orang yang nangkap? Loh, di Al-Quranmu ada ayat jin. Berarti kau pakai jin dong. Ya, berapa orang yang nangkap Yesus? Apa? Saya seratusan lebih orang di pasar Masamba. Aku ulang lagi. Mungkin saudara Dadang ingat, alhamdulillah beliau sekarang sudah bertaubat, dah hijrah dari kelakuan yang dulu masih preman-preman. Orang Masamba di sini ada yang kenal dengan Dadang nggak? Dadang in the gang tahun 98, masih ingat ada anak mahasiswa, anak SMA dari pesantren Nurul Junaidia Lauwo tahun 98 yang kalian tebas di pasar, nih orangnya. Preman Ya. Masamba. Ini orangnya. Dan kita sudah pernah Itu ketemu kau di umur rumah berapa? sakit. Itu kau umur berapa, Bang Suma? Saya baru umur berapa tahun? 18 tahun. Belum genap 18 tahun. Seratusan lebih. Umurmu Saya berapa? ditebas. Umurmu Saya berapa? ditebas. Saya ditebas beberapa parang pada saat itu. Alhamdulillah saya panjang umur. Yesus baru digituin ketangkep dia di Palu mati. Umur saya waktu itu baru genap 18 tahun. Belum sampai Iya, 18 itu tahun. beda. Saya ratusan orang satu pasar keroyok saya pakai parang, satu pun helai bulu saya nggak ada. Dan ini kesaksian Makanya saya hidup. bilang, Saya masih hidup, pelakunya pun masih hidup. Mereka semua alhamdulillah aktif di jamaah tablik. Ayo, orangnya masih ada sekarang. Ini orangnya yang kalian tebas di pasar Masamba tahun 100 orang 98. ikut kau. Hebat kan? Jadi bagaimana sih mau takut dengan ancaman kalian? Tapi orang ikut kau. Hah? Gimana? Sebentar. Kalau begitu orang ikut kau karena kau punya kesalahan. Tapi orang ikut saya banyak. Tetapi tidak bisa berbuat apapun. Satu pun yang bisa sentuh saya. Itu beda. Loh, Aduh.
Pak Pendeta ini jemaahnya dibawa pulang dulu Pak Pendeta. Tidak ada satu Jemaahnya pun yang dibawa bisa pulang berbuat. dulu. Bentar Om Indra, bentar Om Suma, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya turun mau sholat, saya mau ikutin ketawanya Om Suma. Saya mau Ya ikutin silakan, ketawanya silakan. Om Suma. 1, 2, 3, ayo. Saya jadi tidak Lulus. Gini Bang Indra, sampaikan salam saya dengan pendeta. Bilang Bang Suma tunggu di Bandung tanggal 16 yang mau datang untuk berdiskusi dengan Bang Suma secara langsung. Ya, daripada Anda curhat kayak gini, bikin kecewa jemaat yang lain. Ya, saya izin ibadah dulu sebentar. Kita mau makan juga ada keluarga nggak enak, saya nggak makan. Ya, Ya saya turun juga ya. Bang Oke, Singalat dan siap, sahabat-sahabat yang lain, kita masih di sini. Saya cuma mau Ya, ibadah siap. dan makan Ya siang. saya, Om Singala naikin yang lain Assalamualaikum ya, saya di bawah ya, saya di bawah. warahmatullahi Oke, wabarakatuh. siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parkun dulu, Bu Gurunda. Gimana? Parkun aja dulu. Iya. Hei, turun dulu. ya, Di Bandung siap. mana itu kau mau bikin? Indra, kau belajar dulu. Di Bandung Ya, mana belajar. itu? Coba. Saya nggak tahu Bandung mana, tepatnya. di Bandung mana? Saya tidak tahu tepatnya di mana kegiatannya Di di Bandung. Ikuti aja kegiatan anak-anak API, pasti ketahuan Oh, nantinya. gitu. Saya nggak. Nanti Tapi saya kalau mau senang hadir, itu satu permintaan saya. Kau cocok dibaptis. Saya senang kau dibaptis. Karena kau belajar kitab suci. Orang Kristen. Saya senang kau dibaptis. Itu lebih bersih lagi Bang Suma. habis itu saya nyembah manusia kayak kamu. Gitu. Dibaptis habis itu saya nyembah manusia yang dikutuk di atas pohon. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Ya udah teman-teman, Dinda dilanjutkan semuanya ya sementara ya. Oke, Nggak siap Gurunda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romo. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang. Selamat malam. Ya. Selamat malam semuanya. Ya, selamat sore. Indra Saputra, Indra Saputra di bawah Islam apa Saya turun Kristen dulu nih? ya, saya ada kegiatan. Ya, pergi. Padahal aku pengen bertanya sama kamu Ya, ini. saya mau Bang minta izin. Izin ngapain? Ya, cuman nanti kita ketemu, boleh? Di mana? Saya balik Di Minggu ini. Golgota samping jam gadang kita ketemu Saya ya. akan ketemu ini hari Minggu kan? Oh. Di mana Indra di mana? Ya. Saya di Jakarta, Mangga 2. Oh di Jakarta. Saya di Mangga 3 Bang. Iya, ada Mangga 3. Ini Indra di sudut ini Islam Kristen nih. Sebelum aku turunkan, soalnya Apa nggak saya? dijawab. Enggak, Indra yang di pojok Saya bawah. sudah diskusi dengan Bang Suma. Saya Kristen. Enggak, yang di pojok bawah ini ada juga si Indra namanya. Indra. Ya, saya sudah. Indra Lah, Saputra. Indra Saputra sekali itu lagi ya. Islam, gitu. Oke, terima kasih Indra. ya, Bang, ya. Tuhan berkati. Ya, Bang Indra, makasih. Tuhannya Yesus memberkati, Bang. Romo, piye kabare Bu Romo? Alhamdulillah di Mangga 3. Wah luar biasa panas. Oh, mantap. Lagi panas di Mangga 3 kah? Cak Lukman, Islam Kristen. Waduh, musik lagi ini woi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Kristen nih. Alhamdulillah, Islam Bang. Ya, ada yang mau disampaikan?